Oke, nah sifat koligatif ini kita bagi jadi 2 bagian ya. Jadi minggu ini kita mempelajari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih ya. Hanya 2 hal ini, dan minggu depan kita belajar penurunan titik beku dan tekanan osmosis ya. Nah, jadi kita masuk ke sifat koligatif. Nah, kita sudah belajar larutan ideal, ya kan? 2 minggu pertama. Nah, 2 minggu berikutnya kita belajar larutan non ideal. Nah, sekarang kita masuk ke sifat koligatif, ya. Nah, jadi kalau kita sudah belajar di kimia umum ya, sebenarnya sifat koligatif ini sudah kita pelajari di kimia umum. Nah, sifat koligatif ini sebenarnya merupakan sifat fisik ya. Nah, sifat fisik yang bergantung kepada jumlah relatif dari partikel terlarut. Nah, jadi sifat koligatif ini tidak bergantung kepada identitas kimia dari senyawa tersebut. Jadi lebih kepada seberapa banyak partikel yang terlarut. Nah, makanya ini koligatif ini sebenarnya dari bahasa Yunani ya. Makna dari koligatif itu adalah tergantung pada koleksi, tergantung pada koleksi. Nah, jadi ini yang merupakan perbedaan properti koligatif dengan properti yang lain ya. Jadi dia hanya bergantung pada jumlah partikel yang terlarut ya, bukan identitasnya. Nah, jadi ada 4 sebenarnya sifat koligatif ya: penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, depresi titik beku, dan tekanan osmotik ya. Nah, ini 2 sebenarnya saling berhubungan ya. Kalau tekanan uap menurun, otomatis titik didihnya meningkat ya. Jadi antara tekanan uap dengan titik didih ini berkaitan. Nah, jadi minggu ini 2 yang kita pelajari kan. Minggu depan kita akan mempelajari yang ini 2 lagi, sisanya 2 lagi. Oke, jadi inilah jenis-jenis sifat koligatif. Nah, berarti kalau kita berbicara sifat koligatif, ya, kita itu kan berbicara larutan. Nah, ini kalau untuk larutan encer, ya, sifat koligatif itu hanya bergantung pada jumlah partikel yang ada, bukan identitas, ya, identitas. Nah, tapi ada beberapa asumsi nanti yang harus kita pelajari tentang sifat koligatif ini, ya. Nah, jadi asumsi pertama ya, selalu karena ini kita larutan, berarti ada zat terlarut, ada pelarut, ya kan? Nah, untuk pelajaran ini kita lambangkan pelarut ini sebagai A, zat terlarut sebagai B. Nah, supaya nanti ketika kita belajar terus, kita tahu A itu apa, B itu apa. Nah, hal yang pertama, asumsi pertama itu kalau kita punya zat terlarut yang tidak mudah menguap. Berarti kalau zat terlarut tidak mudah menguap, otomatis zat terlarut tersebut tidak ada kontribusinya pada tekanan uap. Ya. Karena dia tidak gampang menguap. Jadi ini asumsi pertama, ya. Jadi asumsi pertama itu ya, zat terlarut itu tidak mudah menguap sehingga tidak berkontribusi kepada tekanan uapnya atau pada uapnya. Nah, asumsi kedua, zat terlarut itu tidak larut dalam pelarut padat. Nah, ingat kan waktu kita belajar larutan itu tidak melulu dalam fase cair ya. Larutan itu bisa larutan dalam fase cair, bisa dalam fase gas, tapi ada juga larutan padat ya, larut padat. Nah,
Bagaimana jika ada zat terlarut yang tidak larut dalam pelarut padat? Nah, berarti akibatnya itu pelarut padatnya ini, ya, pelarut padat yang murni ini akan terpisah ketika larutan dibekukan. Jadi dia nggak homogen lagi dengan zat terlarutnya. Jadi ini asumsi kedua, ya, asumsi kedua. Oke, nah kita masuk. Ini udah ada asumsi pertama, ya kan? Asumsi pertama itu zat terlarut tidak mudah menguap, sehingga tidak berkontribusi kepada tekanan uap. Nah, asumsi kedua itu zat terlarutnya tidak larut dalam pelarut padat. Jadi waktu ada penurunan suhu, berarti berubah fase, berarti jadi padatan dia gitu ya. Pelarut padat murni ini terpisah ketika dibekukan. Ya. Nah, sekarang fitur umum dari sifat koligatif ini. Nah, kalau kita berbicara sifat koligatif, berarti kita harus melihat juga potensi kimia. Nah, apa lambangnya potensi kimia? Kalian ingat nggak? Potensi kimia itu lambangnya apa? Biasanya, mu, ya, mu. Mu itu potensi kimia. Nah, jadi berarti sifat koligatif ini fitur umumnya itu adalah pengurangan potensi kimia pelarut cair. Nah, jadi kalau kita punya larutan yang dalam cairan gitu ya, berarti ketika ada zat terlarut ya, si potensi kimia pelarut tersebut akan menurun, akan berkurang ya. Makanya dari tadi kan kita sebut bahwa sifat koligatif itu ya lebih dipengaruhi oleh zat terlarutnya ya, komposisi zat dari apa kok jumlah zat terlarutnya ya. Nah, ini kita perhatikan di sini. Nah, kalau kita berbicara larutan ideal, nah balik lagi kita ke larutan ideal. Larutan ideal itu kan mematuhi hukum Raoult, ya kan? Mematuhi hukum Raoult. Nah, berarti tekanan uap dari larutan, ya kan? Sama dengan fraksi mol dari jadi fraksi mol dari A dikali tekanan uap pelarut murni, ya. Nah, inilah dia hukum Raoult. Nah, berarti kan tadi kita di sini pelajari bahwa fitur umumnya itu ada pengurangan potensi kimia dari pelarut cair, ya. Nah, potensi kimianya ini, ya kan? Nah, dengan asumsi pertama bahwa pelarut murni, ya, berarti si pelarut murni itu potensi kimianya ini mu A star. Anggap aja ini star. Nah, berarti karena ada pengurangan, berarti ketika dia sudah dalam larutan, ya, potensi kimianya itu mu A sama dengan mu star A ditambah RT ln fraksi mol dari A. Nah, kalau kita bilang kan berkurang. Kenapa kok berkurang? Ini kan bertambah. Nah, ln XA ini, ln fraksi mol A itu nilainya negatif. Kenapa nilainya negatif? Ingat, kalau fraksi mol kan selalu pecahan. ln dari pecahan itu negatif. Nah, makanya di sini nilainya adalah negatif. Berarti dia berkurang. Nah, makanya di sini ada pengurangan fraksi mol A sewaktu masih dalam bentuk pelarut murni menjadi ini fraksi mol star ya, menjadi fraksi mol A ketika zat terlarutnya hadir. Ya. Oke. Nah, berarti selanjutnya kita berarti bagaimana kita lihat? Berarti tidak ada pengaruh langsung zat terlarut pada potensi kimia uap pelarut dan pelarut padat. Nah, kenapa seperti itu? Karena zat terlarut kalau misalnya non volatil dia, kan? Kalau dia non volatil, nah dia itu tidak muncul dalam uap maupun dalam padatan, ya. Nah, jadi kita dulu ya.
biar saya jangan salah menjelaskan. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini ya kan. Ya, jadi tidak ada pengaruh langsung, dari zat terlarut pada potensi kimia pelarut dan pelarut padat, ya. Jadi kalaupun ditambahkan zat terlarut itu sebenarnya tidak akan mempengaruhi potensi kimia dari si pelarut ini. Karena ingat asumsi pertama tadi apa? Zat terlarutnya dia tidak mudah menguap, ya kan? Dia non volatil zat terlarutnya. Nah, berarti kalau non volatil dia tidak, berarti kemungkinan dia berubah jadi uap itu eh, agak susah gitu ya. Makanya di sini zat terlarutnya itu tidak muncul dalam fase uap maupun fase padatan. Nah, berarti kalau seperti itu kita lihat berarti di sini pengurangan potensi kimia pelarut, ya kan? Terjadi kapan? Terjadi ketika ada kesetimbangan antara fase cairan dan fase uap. Ya kan? Nah, berarti kalau sudah ada titik didih, sudah ada zat terlarut, ya kan? Nah, kesetimbangan antara cair dan uap itu lebih tinggi dia kalau dibandingkan tanpa zat terlarut. Nah, makanya di sini titik didih itu dinaikkan. Ya, dinaikkan. Baru kesetimbangan padat cair itu juga menurun kalau ada zat terlarut. Kenapa? Karena dibutuhkan energi lagi yang lebih tinggi untuk menurunkan, mengubah fase dari cair ke padat. Nah, makanya akibatnya di sini titik bekunya turun. Ya, nah jadi makanya yang berubah itu ya kan jadi pengurangan potensi itu lebih ke berpindahnya kesetimbangan cairan dan uap, ya, berpindahnya kesetimbangan cairan dan uap atau berpindahnya kesetimbangan padat dan cair. Nah, kalau cairan dan uap ini ada kaitannya dengan titik didih, ya. Padat dan cair ini ada kaitannya dengan titik beku. Oke. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan ini grafik ini. Apa ini Y-nya? Y-nya adalah potensi kimia, chemical potential atau mu. Nah, sementara X-nya adalah suhu, ya. Nah, apa yang kita lihat dari grafik ini? Yang kita lihat ini grafiknya kalau yang merah ini, ya kan? Yang merah ini adalah larutan. Berarti zat terlarut ditambah dengan solvent. Nah, tapi yang biru muda ini adalah pelarut murni. Nah, makanya di sini disebut yang biru ini adalah pure liquid, pelarut murni, sementara yang merah ini adalah solution atau larutan. Nah, sesudah ada garis ini kan berarti kita membandingkan si pelarut murni dengan larutan. Nah, ternyata ada juga garis ini, garis yang ini menyatakan garis padatan, ya, garis padatan. Nah, sementara garis yang ini mengatakan garis perubahan dari fase cair ke uap. Nah, ini berarti perubahan dari fase cair ke padat, ya. Nah, pertemuan antara garis yang biru ini dengan yang garis padatan ini kan dia pertemuannya. Kita tarik ke bawah, itulah titik beku dari si larutan pelarut murni ini.
Nah, sama juga pertemuan garis yang biru muda ini dengan garis vapor, ya kan? Ini turun ke bawah. Nah, inilah titik didih dari si pelarut ini. Berarti dia belum ada zat terlarutnya. Nah, sekarang kita lihat, kita tarik garis yang larutan ini kan. Nah, jadi ketika dia bersinggungan dengan yang garis padatan ini, ya kan, ini dia bersinggungan, kita turunkan. Nah, inilah titik didih yang baru. Titik didih dari larutan yang baru. Nah, kalau kita lihat di sini kan, ini titik didih dari si pelarut murni, ya kan? Setelah kita tambahkan zat terlarut, titik didihnya itu menjadi berkurang. Ya kan? Ini dia. Ini awalnya di sini. Nah, ini kan berarti dia semakin rendah nilai titik didihnya, titik bekunya setelah dicampurkan dengan zat terlarut. Nah, bagaimana dengan titik didih? Nah, titik didih pelarut murninya ini ya, TB. Nah, kita tarik merah ini, kita tarik dari perpotongan dari si merah dengan si uap. Nah, kita tarik ke bawah, kita tarik ke X. Nah, inilah titik didih dari si larutan. Nah, kalau dari sini kan kita tahu berarti ada perubahan titik didih larutan ke arah yang lebih besar. Nah, jadi dari grafik ini menggambarkan bahwa kalau kita bandingkan cairan murni dengan larutan, ya, akibat zat terlarut tersebut, ya kan, akibat zat terlarut tersebut, titik didihnya meningkat, titik bekunya menurun. Ya, inilah akibat dari zat terlarut tersebut. Oke. Nah, jadi di sini kan berarti suhu di mana potensi kimia pelarut sama dengan pelarut padat. Inilah kan. Ini potensi kimia pelarut. Nah, sama dengan potensi padat ini ke bawah kan. Baru kalau sudah ada zat terlarut, nah titik bukunya diturunkan. Nah, ini juga seperti itu. Suhu di mana sama tekanan uapnya, ya kan? Suhu di mana sama dengan uap, titik didihnya dinaikkan. Oke. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat gradiennya, ya kan? Gradiennya, ini kan gradiennya nggak terlalu besar sebenarnya kan? Ini lebih besar gradiennya kan? Nah, tapi dari sini kita bisa lihat bahwa penurunan potensi kimia cairan ya memiliki efek lebih besar pada titik beku dibandingkan pada titik didih. Nah, dari gradiennya ini pun, ini dia gradiennya memang tidak terlalu drastis gitu ya. Nah, ini agak drastis dia gradiennya. Berarti dari gradien ini pun kita bisa lihat bahwa penurunan titik potensi kimia ini lebih berpengaruh kepada titik beku dibandingkan dengan si titik didih. Ya, ini kan dia sedikit aja berkurang potensial kimianya, tapi lebih banyak dia berkurang titik didihnya. Nah, ini dia sedikit berkurang ya sedikit juga dia bertambah. Ya, jadi potensial kimia ini, perubahan potensial kimia lebih berpengaruh kepada titik beku dibandingkan titik didih. Nah, sekarang kita mau masuk asal molekuler dari potensi kimia. Nah, berarti di sini kita mulai belajar penurunan rumusnya ya, penurunan rumusnya. Nah, jadi kalau misalnya asal molekuler dari penurunan potensial kimia itu bukan dari interaksi partikel terlarut dan pelarut ya, bukan energinya, bukan dari energi interaksi energi. Kenapa? Karena kan dari awal kita tahu pada larutan ideal itu entalpi itu 0. Nah, jadi nggak akan bisa kita melihat penurunan potensial kimia ini melalui entalpi.
kalau larutannya ideal. Karena pada larutan ideal entalpi adalah 0. Nah, makanya yang kita lihat itu bukan entalpi, tetapi entropi. Apa beda entalpi sama entropi rupanya? Entalpi lambangnya apa? Yang kayak segitiga itu. Semua pakai segitiga, itu kan perubahan. Tapi hurufnya apa? Entalpi. Di gas dan termo itu kita belajar ya. Hah? H, ya, entalpi itu H. Kalau entropi? G. Oh, yakin G? Entropi apa? S. S. Nah, jadi kalau kalian bilang segitiga, delta itu perubahan ya, perubahan entalpi, perubahan entropi, perubahan. Nah, kalau G itu apa tadi? G. Ada yang bilang G tadi. Nah, G apa? Bukan entropi, tapi apa? Gibbs. Energi bebas Gibbs ya. Jadi bedakan ya. Nah, jadi kalau menurut textbook ternyata perubahan potensial kimia itu bukan efek dari entalpi, tetapi efek dari entropi. Ya, kenapa seperti itu? Karena ternyata begitu ada kontribusi tambahan dari entropi pelarut, ya, yang hasilnya berarti karena ada kontribusi entropi pelarut, jadi lebih susah dia membentuk uap. Nah, kalau lebih susah membentuk uap, makanya titik didihnya jadi naik, ya kan? Ingat kan kalau misalnya lebih susah membentuk uap, berarti kan tekanan uapnya turun. Nah, kalau tekanan uapnya turun kan berarti dibutuhkan energi yang lebih besar supaya mengubah fase cair menjadi fase uap. Nah, akibatnya itu dia berubah jadi tekanan titik didihnya jadi naik. Nah, jadi di situ lebih ke efek entropi, bukan entalpi. Nah, jadi ada catatan kakinya di sini ya. Kalau entalpi itu kan efek yang timbul dari perubahan entropi lingkungan sekitar karena transfer energi. Nah, jadi kalau misalnya entalpi itu berarti ada transfer energi panas dari atau ke dalam. Nah, tapi ternyata dia bukan karena transfer energi, tapi karena ada entropi sistem tersebut. Ya, jadi bukan ada transfer energi dia, tapi lebih karena entropi dari sistem. Berarti ditambahkan zat terlarut itu jadi lebih tinggi entropinya. Nah, lebih karena itu. Ya. Nah, sekarang berarti melemahnya kecenderungan membentuk uap, akibatnya tekanan uap turun. Kalau tekanan uap turun, titik didih jadi naik. Nah, jadi inilah prosesnya ya. Pelarut murni, ya kan? Tambahkan zat terlarut. Nah, begitu ditambah zat terlarut, lebih susah dia berubah menjadi uap, ya kan? Karena lebih susah dia berubah menjadi uap, berarti dibutuhkan energi lebih tinggi untuk mengubah menjadi uap. Nah, berarti makanya di sini titik didihnya lebih tinggi. Nah, inilah berarti koligatif properti itu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih. Ya. Oke. Nah, baru ada juga penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku ini kenapa? Karena misalnya ada peningkatan keacakan molekul dari larutan menentang kecenderungan untuk membeku. Nah, misalnya gini, kalau misalnya pelarut murni, nah kita mau berubah menjadi padatan dari cairan menjadi padatan. Nah, kalau dia pelarut murni kan lebih gampang karena homogen, pelarut semua sama. Tetapi begitu kita tambahkan zat terlarut, nah dia lebih acak, ya kan? Lebih acak karena ada zat terlarut yang sudah di dalam. Berarti kalau kita mau mengubah ke
partikel-partikel yang lebih, kalau misalnya cairan itu kan kita bandingkan dengan padatan, nah cairan itu kan lebih loose dia partikelnya kan, molekulnya lebih loose, lebih jarang dia. Tapi kalau padatan kan dia lebih tersusun rapi. Nah, jadi kalau misalnya pelarut murni, nah kan dia cuma satu macam aja di situ. Jadi tentunya lebih gampang kita mengubah dari cair ke beku, ya, dari cair ke padatan. Tapi begitu sudah kita tambah zat terlarut, nah dia kan lebih rumit karena ada dua komponen di dalamnya. Nah, karena ada dua komponen di dalamnya, untuk merancang partikelnya itu lebih rapi seperti pada padatan tentu lebih sulit kalau dibandingkan dengan yang satu komponen. Nah, akibatnya berarti kan suhu yang lebih rendah harus dicapai sebelum keseimbangan antara padat dan larutan tercapai. Nah, makanya di sini kita sebut sebagai titik beku yang diturunkan atau penurunan titik beku. Oke. Nah, jadi makanya di sini pelajaran minggu ini dengan minggu depan kita banyak penurunan rumus, ya. Kita belum ada latihan-latihan tapi penurunan rumus. Nah, makanya di sini ada kita strategi kuantitatif. Nah, strategi kuantitatif untuk mencari kenaikan titik didih dan depresi titik beku atau penurunan titik beku. Nah, apa itu definisi titik didih? Kira-kira apa definisi titik didih? Pada saat titik didih itu, apakah semua cairan itu udah berubah jadi pelarut? Udah berubah jadi uap, sorry. Apakah seperti itu? Enggak ya, kan kalau misalnya pas air mendidih, misalnya contohnya kan, masih ada airnya, tetapi sudah ada juga uapnya. Nah, jadi pada saat mendidih itu sebenarnya ada kesetimbangan antara fase cair dan fase uap, ya. Jadi pada saat titik didih itu ada kesetimbangan fase cair dan fase uap. Nah, biasanya itu kalau kita sebut titik didih itu, dia kesetimbangannya itu pada 1 atmosfer, ya, 1 atm, ya, 1 atm. Nah, berarti pada 1 atm itu potensial kimia pelarut, potensial kimia yang sama dengan pelarut dalam larutan. Jadi kalau ada pelarut murni, potensial kimianya sama pada 1 atm ini, ya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kita tambahkan, misalnya tadi kan air mendidih, ya kan? Air mendidih pada 1 atm, titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Kan? 100 derajat Celcius. Nah, berarti kalau kita tambahkan garam, misalnya, si garam ini zat terlarutnya, ya kan? Berarti kan akan ada suhu kesetimbangan baru pada 1 atm. Nah, berarti titik kesetimbangan antara cair ke uap untuk pelarut murni akan berbeda dengan titik kesetimbangan antara cair dan uap pada larutan. Nah, jadi makanya begitu ditambah zat terlarut, ya kan, akan ada transisi kesetimbangan. Makanya kita sebut itu sebagai titik didih yang baru. Nah, demikian juga kalau titik beku, ya. Titik beku kalau misalnya kesetimbangan padat dan cair, ada satu sisi, ada satu nilai. Begitu kita tambah zat terlarut, ya kan, kesetimbangannya itu berpindah. Nah, makanya di situ titik bekunya mengalami penurunan. Nah, jadi makanya titik didih itu adalah ketika terjadi kesetimbangan fase uap, fase cair dan fase uap pada 1 atm. Nah, berarti begitu kita tambah zat terlarut,
kondisi yang satu ATM, kesetimbangan yang satu ATM ini akan berbeda dia. Makanya ada kenaikan titik didih. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini yang A ini, ya kan? Berarti dia apa ini? Kalau ada star berarti dia murni, pelarut murni, ya kan? Tapi yang tidak ada star ini berarti dia ini sudah ada zat terlarut. Nah ini kan kalian bisa lihat kalau ini kan ini dia pelarutnya, ya kan, pelarut murninya, dan dia mengalami kesetimbangan kan di sini fase cairnya, di sini fase uapnya, ya kan? Nah sementara, ya kan, ini zat terlarut, ya kan, ada zat terlarutnya kan pada fase cair, yang ini fase uap. Nah, sekarang kenapa bisa tekanan uap itu menurun? Ya kan? Kenapa bisa tekanan uap ini menurun? Karena kalau misalnya ini, ya kan, dia sebelum ada zat terlarut, ini kan gampang aja yang di atas ini, misalnya semua ini gampang dia berubah menjadi fase uap. Nah, tapi begitu kita tambahkan zat terlarut ini, nah setidaknya dia yang di sini, ya kan, kotak yang di sini akan lebih susah dia berpindah ke sini. Atau misalnya yang ini aja, dia nggak leluasa kan? Nah, mana leluasa dia? Karena ada tetangganya ini yang beda, ya. Nah, akibatnya karena dia tidak leluasa, berarti kan energi lebih tinggi dibutuhkan untuk si cair ini berpindah ke uap. Nah, karena lebih tinggi, makanya tekanan uapnya turun. Nah, akibatnya titik didihnya naik, ya. Nah, itu penjelasan dari penurunan tekanan uap. Nah, jadi ketika zat terlarut, kotak hijau ini hadir, ya kan, agak susah dia terjadi proses perubahan fase, ya. Nah, makanya akhirnya turunlah tekanan uapnya. Nah, berarti kenaikan titik didih ini, ya kan, berarti kesetimbangan antara fase cair dengan fase uap atau pada proses pendidihan itu, dia ada kesetimbangan yang baru pada satu ATM. Ya, ada kesetimbangan yang baru. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ya kan? Ini kan tadi ada rumus yang tadi, ya kan, di awal, ya kan, mu star A. Nah, sekarang berarti kita lihat mu star A gas. Ya, berarti potensi kimia dari uap murni. Yang ini. Nah, tapi mu star AL, nah ini potensial kimia dari larutan. Ya, dari larutan. Kita tambah dengan RT ln fraksi mol A. Nah, tekanannya selalu 1 ATM ya, karena 1 ATM, karena suhu titik didih itu kita ukur selalu pada tekanan 1 ATM. Nah, itu jadi kalian jangan lupa ya. Tadi barometernya itu selalu 1 ATM untuk kita menentukan titik didih ya. Nah, jadi coba kalian catat dulu persamaan 1. Ya. Oke. Jadi berarti titik didih ini ya kan naik. Jadi kalau kita punya misalnya ini tekanan uap murni, ya kan? Ini tekanan uap larutan, ya kan? Berarti ada penurunan tekanan uap ya, penurunan tekanan uap. Nah, berarti ada kenaikan titik didih. Nah, berarti titik didih normal pelarutnya itu naik. Nah, biasanya untuk larutan encer itu ya, kenaikan dari titik didihnya itu berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarutnya. Ya. Fraksi mol ini
Ini dia fraksi mol zat terlarutnya. Oke, nah itu untuk yang encer. Nah ini kita lihat lagi di sini. Nah ini dia pelarut murni, ya kan? Pelarut murni. Yang ini pelarut dicampur dengan zat terlarut. Nah berarti ini sudah menjadi kalau mu Al ini berarti dia ini potensial kimia pelarut pada larutan, ya, pada larutan. Berarti sudah ada zat terlarut. Nah sementara yang ini adalah potensial kimia pelarut murni pada fase gas. Nah, jadi ada kesetimbangannya. Disinilah kesetimbangannya, ya, kesetimbangan antara si gas dengan si cairan, ya. Nah ingat tadi B itu adalah zat terlarut yang tidak mudah menguap. Nah, sekarang coba kalian catat karena kita mulai menurunkan rumus. Nah, ini kita mau menurunkan ekspresi untuk kenaikan titik didih, ya. Kenaikan titik didih. Oke. Nah, ini berarti kan pertama kita harus cari bagaimana kesetaraan antara potensial kimia pelarut dalam fase cair dan uap. Ini ada 5 langkah yang perlu kita ikuti. Tunggu saya cek dulu ada 5 langkah kan. Ya, ada 5 langkah yang perlu kita ikuti, ya. Nah, langkah pertama. Nah, langkah pertama itu kita mengkaitkan natural logaritma fraksi mol dengan energi penguapan Gibbs. Nah, berarti di sini kan kita punya ln XA, ya. Dari rumus yang persamaan 1 itu kan jadinya mu star AG, ya kan? Nah, dikurang mu star AL dibagi RT. Nah, ternyata perubahan potensial kimia ini sama dengan delta G, ya. Nah, energi molar Gibbs dibagi RT. Ya. Oke. Nah, langkah kedua, ya kan? Langkah kedua itu kita mau memvariasikan natural logaritma fraksi mol ini dengan suhu. Nah, yang kita pakai itu adalah persamaan Gibbs dengan Helmholtz. Ini yang kita pelajari di semester 3, ya. Semester 3, gas dan termo, ya kan? Nah, persamaan Gibbs dan Helmholtz itu berarti kita melakukan penurunan terhadap energi bebas Gibbs, nah, dibagi T, terhadap variabel T, ya, variabel suhu, tapi pada tekanan konstan. Nah, itu makanya tekanannya selalu kita buat tekanannya berapa atm tadi? 1 atm. 1 atm. Nah, ini dia sama dengan negatif H dibagi T pangkat 2. Kan? Nah, berarti kalau kita kan tahu tadi ln XA sama dengan delta VAP G per RT, ya kan? Nah, berarti kalau kita buat menurut hukum Gibbs-Helmholtz ini, berarti D ln XA dibagi DT, ya kan? Sama dengan 1/R delta perubahan energi bebas Gibbs terhadap bagi T diturunkan terhadap T. Nah, ini sama dengan negatif delta VAP H dibagi RT pangkat 2.
Ya. Nah, jadi penurunan ini terhadap T sama dengan negatif, berarti entalpi. Entalpi, negatif entalpi dibagi RT pangkat 2. Ya. Oke. Ini kan berarti dianggap tadi berarti penurunan dari seperti gitu ya, penurunan dari seperti. Nah, jadi delta VAP H dibagi RT pangkat 2. Oke, ini step 2. Selesai ini? Sudah. Nah, oke, berarti DLNXA ini ya kan? Kalau misalnya kita mau tahu ini berapa, berarti kita kalikan ini dengan ini. Ya kan? Nah, makanya di sini DLNXA sama dengan negatif entalpi dibagi RT kuadrat DT. Kira-kira kemana ini arahnya? Kalian lihat kalau dari sini. Arahnya ke integral nanti ya. Karena ini kan ada DT, ada DLNXA. Nah, berarti kita akan melakukan proses integrasi. Ya, kita bisa asal sepanjang kita tahu batas awal, batas akhir. Nah, kita bisa melakukan proses integrasi. Nah, kita bisa menentukan nilai dari entalpinya. Ya. Oke, selesai nih? Sudah, Bu. Ya, Sudah, selesai. Bu. Oke. Nah, sekarang berarti kita lakukan proses integrasi. Nah, misalnya kita integrasikan seperti ini. Kalau kita punya XA sama dengan 1, nah berarti ln XA itu sama dengan 0. Ya kan? Nah, berarti ini kapan? Ketika T sama dengan T star atau titik didih A murni. Nah, berarti batasnya itu adalah ln XA 0 dan XA. Ya. Nah, kapan XA? Ketika titik didihnya adalah T. Oke. Nah, jadi batasnya itu 0 ke ln XA. Itu batas yang sebelah sini. Ya kan, ini kan kita mau integralkan kan? Nah, integral DLN XA. Jadi batas pertama 0, batas kedua itu ln XA. Ya kan? Nah, sementara berarti di sini batasnya karena DT, berarti batasnya itu yang pertama adalah T star. Yang kedua adalah T. Ya, karena kan titik didih dari pelarut murninya adalah T star. Nah, sementara kenaikan titik didih yang baru itu adalah T. Ya. Nah, kira-kira bagaimana integrasinya ini? Integrasinya seperti ini ya. Nah, ini dia integrasinya. Integral 0 ke ln XA D ln XA, ya kan? Sama dengan, nah R itu kan dia konstanta, ya kan? Jadi kita bisa keluarkan dari si proses integral ini. Nah, makanya negatif 1/R integral. Nah, ini kan titik didih awal, baru ini setelah kenaikan titik didih, entalpi H dibagi T pangkat 2 DT. Nah, ada yang bisa volunteer ini. Apa kira-kira hasil integralnya ini? Apa hasil integralnya kira-kira? Ini bisa nggak kita keluarkan lagi ke sini? Ini tadi konstan nggak? Kita bisa anggap konstan nggak? Kita bisa anggap konstan ya. Nah, entalpi H ini kita bisa angkat konstan. Nah, jadi karena kan kita tadi pilihnya tekanannya konstan kan.
Tekanannya sama dengan 1 atm. Nah, jadi berarti ini tidak bergantung kepada suhu. Nah, karena dia tidak bergantung kepada suhu, kita keluarkan. Berarti yang hanya tinggal kita integralkan adalah integral dt per T pangkat 2. Nah, apa hasil integral dt per T pangkat 2? Apa hasil? Apa solusinya? dt per T pangkat 2. Apa solusinya? Jadi kalau integral dx per x pangkat 2 itu hasilnya apa? Apa hasilnya? Min 1 per X tambah C ya, Bu. Min 1 per X Per X ditambah tambah T. C. Nah, berarti di sini kita punya kan negatif, ya kan? Kita dapat ini negatif seperti, ya kan? Berarti makanya di sini hasilnya jadinya, ya kan? Negatif delta entalpi H, ya kan? Dibagi R, dikali 1 per T dikurang 1 per T star. Ya, kenapa? Karena kan batas atasnya itu T, batas bawahnya adalah T star. Ya. Nah, sekarang kalian bertanya, kenapa kok tiba-tiba dia jadinya 1 dikurang XB? Karena ternyata, tunggu dulu, saya salah ketik ini, ntar ya. Saya pastikan dulu. Kayaknya saya salah ketik ini. Ini bukan ln dikurang 1A ya. Tapi ln XA. Oke. Nah, berarti kalau ln XA itu ya kan sama dengan ln 1 dikurang XB. Ya kan? Oke. Nah, ini dapat. Nah, jadi inilah rumus untuk kita menentukan entalpi. Ya, entalpi vaporization. Ternyata entalpi vaporization ini ada kaitannya dengan fraksi mol, ya, ada kaitannya dengan suhu. Ya. Selesai nih? Selesai. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana kalau larutan encer? Nah, berarti kalau larutan encer itu berarti kan si fraksi mol B-nya itu lebih kecil dari 1. Berarti sangat-sangat kecil dia kan. Kalau encer itu kan berarti zat terlarutnya itu sangat-sangat kecil. Nah, berarti karena zat terlarutnya itu sangat-sangat kecil, berarti kita bisa bilang bahwa si ln1 dikurang X ini ya mendekati sebenarnya dengan nilai X, ya negatif X. Ya. Nah, makanya kalau untuk larutan encer, kita bisa asumsikan fraksi mol si zat terlarut tersebut sama dengan entalpi dibagi R dikali seperti star dikurang seperti. Oke. Nah, berarti tapi kalau larutan encer itu, ya kan,
larutan encer ini berarti kan zat terlarutnya nggak banyak. Nah, selain dia nilai fraksi molnya itu sangat-sangat lebih kecil dari 1, nah dia juga kenaikan titik didihnya tidak terlalu drastis. Ya, tidak terlalu drastis. Nah, jadi karena dia tidak terlalu drastis kenaikan titik didihnya, kita bisa asumsikan kalau titik didih si larutan dengan titik didih pelarut murni itu mendekati nilainya. Ya, mendekati. Nah, sekarang kenapa kita perlu seperti itu? Karena kita punya ini kan nilai ini. Nah, nilai ini. Nah, kalau kita misalnya samakan penyebutnya, ya kan, berarti T star dikali T, ya kan? Nah, berarti kan T dikurang T star. Nah, ini T dikurang T star itu adalah sama dengan delta TB dibagi T pangkat 2. Ya, delta TB dibagi T pangkat 2. Nah, jadi berarti di sini ya bisa kita ubah menjadi delta TB dibagi T pangkat 2. Jadi fraksi mol B sama dengan entalpi dibagi R dikali delta TB dibagi T pangkat 2. Karena T dengan T star ini kita bisa asumsikan dia hampir sama. Nah, jadi bisa kita ubah di sini menjadi T pangkat 2. Nah, kalau dari sini berarti kan kita tahu kan, kalau sudah kita tahu, berarti kan fraksi mol ini berbanding lurus dengan kenaikan titik didih. Ya kan? Karena di sini fraksi molnya sejajar dengan titik didihnya, perbedaan titik didihnya kan. Selesai ini? Udah ya. Jadi di sini kan kita bisa buat kan fraksi mol sama dengan entalpi dibagi R dikali perubahan titik beku, perubahan titik didih dibagi T pangkat 2. Nah, jadi berarti kenaikan titik didih dan fraksi mol zat terlarut proporsional satu dengan lain. Proporsional. Dia saling berbanding lurus. Gitu ya. Selesai nih? Selesai? Oke. Nah, ini rumus yang ini kita bisa modifikasi. Bagaimana kita memodifikasinya? Kita modifikasi dengan persamaan 2 ini. Nah, jadi rumus yang sebelumnya tadi delta TB kita bisa tulis sama dengan K dikali fraksi mol B. Nah, di mana K itu adalah RT pangkat 2 dibagi entalpi. Nah, inilah dia rumus dari kenaikan titik didih. Nah, awalnya kan tadi dari potensial kimia, ya kan? Nah, ternyata kita turunkan dulu menurut Gibbs dan Helmholtz, ya. Nah, kita dapatlah dia ada kaitannya dengan entalpi. Nah, kita turunkan lagi, kita lakukan integrasi. Nah, kita dapatlah persamaan 2 ini. Nah, jadi delta TB, ini titik didih, sama dengan K dikali fraksi mol B. Ya. Nah, di mana K adalah RT pangkat 2 dikali dibagi entalpi. Oke? Nah, berarti persamaan 2 ini kan tidak bergantung kepada identitas zat terlarut. Ya, nggak ada di sini yang menyatakan identitas dari zat terlarutnya. Apa yang menyatakan? Hanya berapa jumlah zat terlarutnya. Nah, jadi makanya di sini dikenaikan tidak didih hanya bergantung kepada fraksi molnya. Nah, makanya di sini kita sebut kenaikan titik didih adalah sifat koligatif. Ya. Nah, tapi kenapa ada delta T? Tapi nilai delta T sendiri, ya kan?
dia bergantung pada sifat pelarut. Makanya ada yang perbedaannya jauh, ada yang perbedaannya rendah. Ya. Jadi dibedakan, kenaikan titik didihnya sendiri adalah sifat koligatif, tetapi nilai delta T-nya bergantung pada sifat-sifat pelarut. Oke. Nah, ini ada aturan Troughton. Ya. Aturan Troughton itu sebenarnya entalpi dibagi T ini adalah konstanta. Ya. Berarti entalpi ini ya sebenarnya independen terhadap suhu. Jadi dia tidak bergantung pada suhu. Ya. Independen dari terhadap suhu. Oke. Nah, makanya di sini delta TB sama dengan KB dikali B. Nah, B itu adalah fraksi mol dari B, ya, atau molalitasnya sebanding dengan molalitasnya. Oke. Nah, ini kita lihat ada tabel. Ya kan? Nah, ini tabel yang memberikan informasi tentang konstanta titik beku dan konstanta titik didih. Nah, ini kan tadi sudah disederhanakan lagi delta TB-nya. Nah, ternyata delta TB itu adalah sama dengan KB dikali B. Nah, tapi B di sini bukan fraksi mol lagi, tapi molalitas, ya, molalitas. Nah, berarti di sini kalau kita lihat benzen itu dia 5,12 KF-nya, berarti titik bekunya, konstanta titik beku. Tapi KB-nya 2,53. Kamfor, kamfor ini apa? Ada yang tahu? Kamfor itu apa? Kapur barus ya. Kapur barus. Nah, uniknya di sini kamfor ini dia cuma punya KF, KB dia nggak punya, ya. Kapur barus. Nah, kapur barus itu kan sebenarnya lebih sering dia perubahan dari apa ke apa? Kalau umumnya pelarut itu kan, kalaupun perubahan dia dari cair ke uap kan. Nah, tapi kamfor ini dia dari padat ke uap. Makanya ada proses sublimasi. Kalian kan ingat kan? Nah, kamfor ini kan contoh dari proses sublimasi kan. Kalau kalian taruh misalnya kapur barus di lemari, tadinya besar, nah nanti mungkin sebulan kemudian dia udah nggak ada lagi, tapi ada baunya terasa. Ya, jadi dia tidak berubah dari cair ke uap, nah, tapi dia berubahnya dari fase padat ke uap. Nah, makanya di sini dia nggak ada ya. Nah, kalau fenol ini dia 7,27 KF-nya. Nah, sementara KB-nya 3,04. Nah, sementara air itu dia 1,86 ya kan? KF-nya, KB-nya adalah 0,51. Nah, ini dia selected ya. Berarti ada lagi nilai-nilai lain yang bisa kalian lihat di textbook. Oke. Ini apa ya, contoh soalnya agak-agak rumit, jadi kita nggak usah diskusikan pakai itu. Ya. Nanti saya coba cari ya contoh soal yang lain. Nah, kita kan kalau kita mau, coba kalian kerjakan ini.
Atau ini udah di Sibda? Udah ada di Sibda? Hah? Enggak ada. Di Sibda? Belum? Nah, coba kita kerjakan. Coba kalian kerjakan. Ini kan kalian tahu kan, fraksi mol itu seperti apa menghitungnya? Fraksi mol berarti mol dibagi mol total, ya kan? Itu fraksi mol. Nah, kalau molalitas, apa bedanya? Kalau molalitas dengan molaritas, apa bedanya? Kalau molaritas itu mol dalam molaritas. Mol dalam apa? Molaritas kan lambangnya M besar, ya kan? Nah, itu rumusnya mol per apa? Malu kalian tahu, tapi malu Mol per mengucapkan atau bagaimana? Hah? mol per volume. Mol per volume, mol per 1 liter pelarut, ya kan? Nah, kalau molalitas, mol per Ada yang kilogram, Mem. kilogram, ya. Nah, jadi coba hitung fraksi mol. Nah, kan ini ada senyawa anti beku, ya. Campurannya etilen glikol dengan air. Berarti zat terlarutnya itu etilen glikol, pelarutnya adalah air. Nah, ini diketahui bahwa larutannya itu ada 2,22 kali 10 pangkat 3 gram etilen glikol. Nah, baru ada 2 kali 10 pangkat 3 gram air. Nah, jadi di sini berapa fraksi molnya? Berapa molalitas dari si etilen glikolnya? Coba. Bisa? Ini apanya dulu, basicnya dulu ya. Karena kita untuk mengerjakan kenaikan titik didih, nah, penurunan titik beku, nah kita perlu tahu bagaimana menghitung fraksi mol. Kita perlu tahu bagaimana menghitung molalitas ya. Iya.
Dapat berapa fraksi molnya? 0,99 kali 10 pangkat minus 3, Mem. 0,99 dari mana? Itu fraksi mol dari apa? Etilen glikol? Enggak. Caranya gimana dapatnya tadi? Tadi kan Mem pertama 2,22 kali 10 pangkat 3 per 62. Baru dibagi 2,22 kali 10 pangkat 3 per 62 ditambah 2 kali 10 pangkat 3 per 18. 18. Nah, berarti kan dapatnya 35,8, ya kan? Benar nggak? 35,8 dari etilen glikol. Nah, baru H2O dapatnya 111. Nah, jadi ini kalau saya dapatnya 0,245. Oh iya, Mem, salah. Tadi dibuat 2,22 dikali tadi, Mem. Oke. Nah, jadi 0,245 ya. Yang lain ada dapat 0,245? Sama, Mem. Sama. Oke. Nah, Tapi tadi perbedaannya, Mem kan pakainya 111. Kalau di kalkulator kan Mem 111 masih ada koma di belakang. oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Itu masalah pemilihan significant figure-nya ya. Nah, ini kan fraksi molnya. Kalau ininya berapa? Molalitasnya. Kalau Tiara dapat 17,88. 17,88. Nah, berarti di sini kan pertama kan kita dapat molnya, ya kan? Nah, molnya itu kan kita harus ubah jadi kilogram, ya kan? Karena mol dalam 1 kilogram, ya kan? Jadi kalau 2000 gram, nah dia 2 kilogram H2O, ya kan? Nah, dapatnya di sini 17,9. Oke, dapat ya. Tiara juga dapat segini ya. Oke. Iya, Oke. Bu, 17,8. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi ya kuliah kita. Apa namanya? Jadi minggu depan kita lanjutkan dengan penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Oke. Nah, minggu depan kita tetap Senin ya. Nah, tetap. Kalian prefernya gimana? Senin atau Jumat? Prefernya? Senin aja kayaknya, Mem. Senin aja ya, biar Jumat udah free ya. Nah, saya juga maunya seperti itu. Jumat udah nggak ngelakuin apa-apa, jangan kayak gini ngajar, oke? Ya udah, sampai jumpa minggu depan.